Dia kan bodoh, awas, kena, gagal di sini. Korban muslim lewat lidah kita selama ini. Masih ngaku Islam. Apa penyebab terjadinya tidak bebas dari lisan dan tangan? Dua. Iya, saya jadi ingat sabda Nabi ya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sah seseorang disebut beragama Islam jika mulut dan tangannya, ucapan dan perbuatannya tidak mengganggu semua orang Muslim. Coba deh, perhatikan. Ini renungkan bolak-balik. Al-muslimu, seorang muslim yang benar, boleh ngaku Islam apabila lisan dan tangannya, jika ucapannya dan perbuatannya tidak menodai semua muslim yang lain. Hadis ini ratusan kali saya ulang. Kok jadi saya kena sendiri? Mungkin kalau Haji Norman udah duluan kena. Sederhana banget. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Coba dipreteli kata per kata supaya enak ya. Seorang muslim itu, orang Islam itu, kita Islam ya? Islam ya? Kita buktikan. Karena ada syaratnya. Sah disebut muslim yang benar kalau memenuhi dua syarat nih. Kita punya lisan dan kita punya tangan. Nah, ini lidah, ini tangan, ini perkataan, ini perbuatan. Nah, kita bertemu dengan semua orang Islam. Di sini madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Kenapa kalau ditulisnya Syafi'i dulu madhab sendiri gitu? Nanti kalau dalam kajian-kajian fikih biasanya yang disebut pertama itu madhab sendiri, walaupun sebenarnya Maliki dulu baru Syafi'i gitu loh. Itu kalau mau paham nanti baca kitab kuning. Kalau kita baca kitab perbandingan madhab, biasanya yang disebut duluan itu adalah madhabnya dia sendiri gitu loh. Ini di sini ada Ustaz Wajah, Yanto, Rohman, Norman, Ali. Dah. Semua orang Islam, semua jumlahnya berapa? 2 miliar ya. Jika kamu mau disebut muslim dan bukan cuma klaim, maka lisanmu tidak pernah berbicara, tidak pernah ngomong yang membuat satu pun saudaramu tidak suka kalau dia tahu bahwa kau bicarakannya. Satu ya. Tidak boleh ada satu pun muslim dari 2 miliar muslim yang dinodai oleh lisanmu. Dia kan bodoh, awas, kena, gagal di sini.
Ah, dia sama orang. Nah, sedangkan dia muslim. Wah, dia mau rajin sedekah. Alah, sedekah apaan? Orang tujuannya biar dipilih. Memang tahu hati. Satu saja di antara orang muslim yang kau nodai lewat lidahmu, maka gugurlah hakikat keislamanmu. Ini kalau mau ekstrim nih. Terus tanganmu. Jika engkau ingin disebut seorang muslim yang benar, jangan ada satupun di antara orang Islam saudaramu itu yang kau lukai, yang kau sakiti, yang kau bikin dia tidak suka, tidak rela melalui tanganmu. Maka tanganmu harus damai, lisanmu harus damai. Sekarang berapa korban seorang korban muslim lewat lidah kita selama ini? Masih ngaku Islam. Sholat bareng, Jumatan bareng, wudu ngantri bareng, tapi lidahnya dan tangannya mengindikasikan sebenarnya mereka tidak bersama. Itu yang kata Al-Quran, ibaratnya tahsabuhum jami'ah. Wa qulubuhum syatta. Kamu kira orang-orang itu bersama? Karena memang barisnya bareng, sopnya juga lempeng, luruskanlah sopmu, lurus banget. Sampai kamu mengira mereka itu sama-sama, bersama. Wa qulubuhum syatta, tapi hati mereka berantakan. Badannya berjamaah, tapi hatinya munfarid semua. Pantas gak ada orang 100 sholat, judulnya ada imamnya, gerakannya bareng, tapi hatinya kok bisa-bisa sholat dewe-dewe. Nah, apa penyebab terjadinya tidak bebas dari lisan dan tangan? 2. 1 benci, 2 dengki. Nah, kita benci kepada orang lain karena dia melakukan perbuatan yang mungkin kita tidak suka, atau dia punya pemahaman, punya amaliyah yang berbeda dengan kita, benci kita. Aneh. Kenapa kita tidak benci kepada orang lain gara-gara mukanya beda sekalian? Kita naik haji itu muka orang beda-beda. Di rombongan Turki beda sama rombongan sini, rombongan Bangladesh beda, rombongan India yang biasanya ada pucuk hidungnya, Pak. Nggak ada kita kebencian. Apa kita kudu maksa gitu? Enggak. Itu 2 tadi tuh, benci dan dengki. Orang kalau sudah dalam hatinya ada dengki, di hatinya apa? Gengsi mengakui kelebihan orang lain. Teman kita sukses, punya rumah besar, uang banyak, dia kerja keras,
Kita pengen juga kaya, cuma kerjanya tidur dan malas-malas, ya nggak bisa. Wah dia sukses aja ya, saya sih juga tahu sukses dia mah gunung kawi. Kita dikit. Alah dia tuh kan naik di situ, tahu sendiri main sabun dia. Lihat aja dia kan kerjanya ketemu anu. Apa urusanmu? Jika kau muslim melihat saudaramu sukses, dia bersyukur kau ikut, alhamdulillah, satu lagi saudaraku dapat keberkahan. Hilang seperti itu, iri. Itu penyakit iblis. Memangnya iblis senang ada ada di surga? Enggak. Dan akibat dari irinya tadi dia melakukan tindakan, mulut iblis tuh, lisan iblis itu baik kan? Tidak. Dia bukan muslim, lisannya tidak membiarkan saudaranya selamat, mencelakakan karena iri. Kan sering saya katakan, yang paling berat dijaga iri itu sama tetangga. Sebab kalau masak enak, asapnya ke kita. Harusnya kan kita syukuri. Emang dagingnya kagak dapet, tapi asapnya alhamdulillah dapet juga nih. Daripada yang sono asapnya kagak dapet, lumayan lah. Dapat asapnya, pas asapnya daging ayam enak kita gigit aja, apa kek? Bayangkan bahwa antara yang kita kunyah dengan yang kita isep di hidung tuh dia juga. Ya. Cuma sebutnya doang lah. Ya, kedua ya. Jangan benci, jangan dengki. Kalau orang benci pasti suka mencaci. Gitu. Kalau orang dengki gemar melukai. Doanya jelek terus sama orang. Kalaupun dia datang ke orang itu tujuannya hanya satu, bagaimana orang itu kehilangan nikmatnya. Ya iblis tadi, setan itu. Sekarang banyak orang yang silaturahmi tapi tidak membawa kebahagiaan, menjatuhkan orang lain. Silaturahmi tapi menghinakan orang lain. Ngomong kepada orang nasihat tapi sebetulnya menjatuhkan, banyak. Dan anehnya yang dibenci itu muslim, yang diiri juga muslim. Ini di mana kita? Rahmah bainahum di mana? Seharusnya seorang muslim, jangankan saudaranya dapat nikmat, susah pun kita bantu dia.